Nah, Selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Saya Adrianus Agal, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya ditunjuk dari keluarga Eras Muswawo yang diduga melakukan penculikan. Pertama yang saya mau sampaikan untuk permohonan maaf kami kepada keluarga korban. Semoga persoalan ini penyidik Polda Metro Jaya segera mengungkap motif dan pelaku utamanya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Jadi Erasmus Bawo ini diperintahkan oleh otaknya itu apa gimana Bang? Oh ya, ini hal-hal yang seperti ini yang kami mau sampaikan karena adik kami Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya atau gimana? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi itu masih dugaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tadi Abang bilang maksudnya adalah dari para pelaku yang tadi sempat yang kemarin sempat disebutkan ini tidak mengeksekusi. Mereka tidak mengeksekusi, begini. Ini makanya kan ada 3 klaster saya bilang. Klaster pertama itu tuh klaster pengintai. Itu mereka mengintai si korban. Itu. Nah, terus klaster yang kedua ini ada di kita tuh yang 4 orang yang menjemput secara paksa ini. Klaster ketiga itu yang melakukan eksekusi. Eksekusi dalam hal ini dari data penemuan kami di lapangan ada dugaan oknum seperti itu. Nah, kalau yang ditangkap tadi malam itu adalah dalang intelektualnya seperti itu. Jadi intinya kami dari keluarga kami memohon maaf terhadap keluarga korban bahwa adik-adik kami juga menerima pekerjaan ini karena diiming-imingi sesuatu, karena ada tekanan ekonomi juga. Kalau mereka tahu bahwa pekerjaan ini sampai terjadi mengakibatkan kematian, saya yakin sebagai orang yang beragama dan kami juga sebagai orang Katolik pasti kami menolak pekerjaan seperti ini. Berapa yang dijanjikan uangnya?
Kalau dari informasi yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan penyidik, itu mereka dijanjikan itu untuk mendapat berapa puluh juta sekian lah, baru dikasih DP berapa seperti itu. Dan memang terkonfirmasi juga di penyidik dalam proses pemeriksaan. Kalau angka DP-nya itu di berapa, Pak? Saya tidak bisa memastikan angka DP-nya berapa, tapi angkanya tidak lebih dari 50 juta lah, seperti itu. Itu per orang banyak lagi di bawah. Belum. Mereka belum membayar full, tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, seperti itu. Bang, tadi kan jelaskan ada oknum misalnya eksekutornya, bisa dijelaskan lebih detail nggak Bang? Oknumnya oknum aparat atau oknum apa itu? Begini, makanya ini kita harus hati-hati terhadap berita seperti ini. Makanya kami minta perlindungan ke Panglima TNI, kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum. Benar nggak sih Bang, oknum itu dari Kopassus? Terlalu prematur kalau kita bicara seperti itu. Biarlah proses penyelidikan langsung dari pihak kepolisian yang memberi pernyataan di media seperti itu.